Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Kamis 16 November 2023 dalam pekan biasa yang ke-32. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai dengan 25. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur kepadamu Tuhan atas sabdamu hari ini. Tiada sesuatu yang dikasihi Allah kecuali yang berdiam dalam kebijaksanaan. Berkatilah kami, semoga dapat melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami berlaku adil dan jujur bila menjumpai masalah yang membutuhkan perhatian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia di sini,' atau 'ia di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus tentang kedatangan kerajaan Allah, jawaban Tuhan Yesus memberikan wawasan mendalam tentang pengharapan dan realitas kerajaannya. Perkataan Tuhan Yesus mengungkapkan kepada kita bahwa kerajaan Allah tidak selalu datang dengan gemerlap dan tanda-tanda yang mencolok, melainkan sesungguhnya sudah hadir di tengah-tengah kita. Lukas bab 17 ayat 20 sampai 21 menekankan pentingnya mengenali bahwa kerajaan Allah ada dalam hati dan hidup kita. Ini adalah panggilan untuk menjalani hubungan pribadi yang mendalam dengan Allah, di mana kita merasakan dan menghayati kuasa-Nya, kasih-Nya, dan kehadirannya dalam segala aspek kehidupan kita. Kita tidak perlu mencarinya jauh-jauh, melainkan perlu merenungkan dan menerimanya dalam hati kita masing-masing. Seiring dengan pengenalan tentang kerajaan Allah yang ada di dalam diri kita, khususnya karena kita adalah murid Kristus, melalui sakramen baptis, kita menjadi anak-anak Allah, menjadi bait Roh Kudus. Kita juga diberikan peringatan oleh Tuhan Yesus untuk tidak mudah terperdaya oleh klaim tentang kedatangannya. Terkadang orang akan mengklaim bahwa kerajaan Allah sudah hadir secara fisik di suatu tempat atau melalui cara tertentu. Tentunya setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi, mengunjungi gereja di mana Tuhan sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus, dalam tabernakel,
Tentu hal tersebut adalah tanda yang terlihat dari kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Namun, Tuhan Yesus menasihati kita untuk tidak tergesa-gesa mengikuti klaim pihak lain. Pihak yang bertentangan dengan gereja Katolik, pihak yang mengaku pengikut Kristus, tetapi ternyata malah menyesatkan umat Tuhan. Sehingga kita perlu untuk tetap teguh dalam iman kita. Iman kita bukan hanya terbatas tentang tanda-tanda fisik saja, melainkan tentang hubungan pribadi yang kuat dengan Allah. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita diberitahu bahwa anak manusia akan muncul pada waktunya. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan pengharapan dalam hidup kita sebagai rasul-rasul Kristus. Meskipun kita mungkin tidak tahu kapan akhir zaman akan terjadi, kita harus tetap setia kepada Tuhan dan teguh menantikan penggenapan janji-Nya. Selain itu, ayat-ayat dalam bacaan Injil hari ini mencatat bahwa Tuhan Yesus akan banyak menderita dan ditolak. Ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam pelayanan dan hidup kita sebagai orang percaya, kita pun akan mengalami tantangan, penderitaan, bahkan penolakan. Namun, melalui semuanya itu, Allah memiliki rencananya yang lebih besar dan akan memuliakannya pada saat yang tepat. Nah, adik-adik, renungan hari ini mengajak kita untuk merenungkan hubungan pribadi kita dengan Allah, mengenali realitas kerajaan Allah dalam hidup kita, khususnya melalui kehadirannya dalam sakramen Maha Kudus, dalam Misa Kudus perayaan Ekaristi, melalui komuni kudus, dan memiliki kesabaran serta keyakinan dalam iman kita. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita selalu meresapi kehadiran Allah dalam diri dan hati kita, setia dalam pengharapan akan waktu Tuhan yang terbaik untuk kehidupan kita, serta selalu siap sedia untuk menantikan kedatangannya yang kedua. Sehingga saat waktunya tiba, kita didapati setia dan layak untuk masuk ke dalam kediaman kekal di surga. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.